Shalom, Bapak dan Ibu, kita berdoa. Jikalau bukan firman-Mu yang mengisi dan menguasai hati kami ya Tuhan, maka hidup kami tidak akan berubah menjadi lebih baik. Dan apabila bukan Roh-Mu yang menolong untuk menjelaskan isi hati-Mu kepada kami, maka kami tidak akan bisa mengerti. Pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, dikala kami merenungkan firman-Mu, kami memohon urapan-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh-Mu mengisi, menguasai dan mengambil alih seluruh kehidupan kami, agar kami boleh menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak dan Ibu, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan Bapak dan Ibu, yang menjadi tema renungan kita adalah bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara, peristiwa terbelahnya Laut Teberau adalah karya ajaib yang dikerjakan oleh Allah tepat di depan mata orang Israel. Ketika mereka baru saja keluar dari Mesir dan sampai di tepi Laut Teberau, sementara dari belakang mereka sedang dikejar oleh tentara Firaun yang tidak rela orang-orang Israel keluar dari Mesir dan kembali ke kampung halamannya. Mereka terdesak, sementara mereka membawa beban yang begitu banyak: gandum, ternak, makanan, juga bayi yang masih digendongan dan anak-anak, bahkan orang tua yang sudah lanjut usia. Sekarang mereka mau lewat di mana? Kini orang-orang Israel merasa ketakutan yang luar biasa. Namun di pasal 14 ayat 13 sampai 14, di situ kita melihat bahwa Musa menguatkan hati orang-orang Israel. Ia mengatakan, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Luar biasa sebuah iman dan keyakinan daripada sang pemimpin orang Israel pada saat itu, yaitu Musa. Dan benar saja Bapak dan Ibu, Allah ternyata membelah Laut Teberau dan membuka jalan melaluinya. Air laut terbelah dan dasarnya menjadi kering. Bangsa Israel menyeberang dan berhasil mencapai daratan di sisi sebelah. Orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu seperti tembok atau pagar yang memberi rasa aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu contoh dari kuasa dahsyat Allah atas alam semesta. Tanda yang dipakai untuk mengawali mukjizat ini adalah uluran tangan Musa ke atas laut, yang menandakan bahwa mukjizat ini diperbuat Allah sebagai jawaban atas doa Musa untuk membenarkan tugas perutusan Musa, dan sekaligus tanda keberpihakan Allah terhadap bangsa yang dipimpin oleh Musa.
Perhatikan Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini kita melihat bagaimana Allah dapat membawa umatnya berjalan menembus kesulitan terbesar sekalipun. Dan ia menerobos dengan kekuatan yang membuka jalan ketika seolah-olah tiada jalan. Allah semesta alam tidak terikat oleh segala hukum alam, tetapi dengan sesuka hatinya ia mempergunakan hukum alam itu. Sehingga tidaklah mengherankan apabila api saja tak berkuasa membakar dan air pun tak berkuasa mengalir. Gunung-gunung, lembah-lembah akan taat dan penuh hormat kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik dan pengendali semua yang ada. Tentu peristiwa ini sangatlah menguatkan keyakinan orang Israel untuk perjalanan berikutnya, termasuk di padang gurun. Tidaklah terlampau menakutkan lagi, ya. Ketika orang-orang Israel sudah mengikuti Allah menyeberang lautan, maka tidak perlu takut lagi mengikutnya kemanapun ia memimpin mereka. Perjalanan menyeberangi Laut Tiberau adalah perjalanan yang mengerikan, namun bersama Tuhan ada ketenangan, ada kedamaian dan ketentraman. Saudara, firman ini tentu juga mengingatkan kita bahwa kemanapun Allah memimpin kita hari ini, ia akan menerangi kita. Ketika kita mengikuti tuntunannya, kita tidak akan kekurangan penghiburannya. Tuhan akan menguatkan umat yang percaya kepadanya di tengah kesesakan terhebat sekalipun, di segala zaman dan tempat. Saudara, di sisi lain, nats ini juga menyatakan sifat Allah yang benar dan adil. Bahkan sifat Allah yang murka, ya, yang akan terjadi terhadap musuh umatnya, yakni orang Mesir. Di pasal 14 diceritakan ketika laut terbelah, orang Mesir menjadi lupa diri. Karena panasnya hati mereka menyusul orang Israel sampai ke tengah-tengah laut. Selama beberapa jam mereka berjalan melintasi laut yang terbelah. Mereka merasa hebat, mereka merasa aman dan gagah. Mereka sudah gelap mata dan sedikit pun tidak timbul dalam pikiran mereka, jangan-jangan ada jebakan dan ancaman. Mereka pun melaju dengan cepat tanpa rasa ragu, seperti halnya tercatat di dalam kitab Amsal pasal 7 ayat 23. Mereka seperti burung yang menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa ada bahaya, sampai anak panah menembus hatinya. Lihatlah bagaimana kemarahan membuat orang keras kepala dan tidak berpikir panjang. Orang Mesir memang telah lama mengeraskan hati di hadapan Allah. Dan kini Allah terus mengeraskan hati mereka demi kehancuran mereka. Dan Tuhan menyembunyikan dari mata mereka segala sesuatu yang memberi rasa aman, damai, dan tenang dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana mereka semua ditenggelamkan? Segera setelah orang Israel tiba dengan selamat di pantai, Musa mendapat perintah untuk mengulurkan tangannya ke atas laut, yang dengan begitu memberi tanda kepada air laut untuk tertutup kembali, seperti sebelumnya ketika dengan perkataannya ia memerintahkan air laut supaya terbuka di kiri dan di kanan orang Israel menjadi sebagai tembok. Musa pun mengulurkan tangannya dan air laut pun segera berbalik ke tempatnya seperti semula dan menelan segenap tentara Mesir. Sekarang orang Mesir bersama-sama lenyap dan tidak ada satupun yang berhasil selamat.
Allah membuat perhitungan dengan Firaun atas kesombongan dan penghinaan yang ia lakukan terhadap dutanya, yakni Musa. Kehancuran penuh menimpa mereka yang menghina dan melecehkan utusan Tuhan. Sekarang Tuhan memperlihatkan kemuliaannya terhadap Firaun. Ya, ia menatap manusia sombong itu, lalu ia merendahkannya. Penguasa haus darah yang memberontak dan menentang penciptanya menjadi budak terhadap nafsu bengisnya sendiri. Sekarang ia kehilangan segenap kehormatannya. Di dasar laut ia berbaring terkubur dalam-dalam ke dalam jurang kebinasaan. Saudara, begitulah kehancuran orang berdosa terjadi oleh kesombongan mereka sendiri. Sekarang jelas bagi kita bahwa sorak-sorak orang fasik tidak bertahan lama, hanya sebentar saja. Mereka menggertak dan menyombongkan diri, seakan-akan hari itu sudah menjadi milik mereka. Tetapi sekarang mereka gelisah, khawatir, dan dihantui ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Mereka bergerak maju dengan garang, tetapi sekarang mereka maju dengan berat dan menemukan diri mereka tersendat-sendat dan merasa malu di tiap langkah. Jalan di hadapan mereka menjadi kelam, hati mereka muram, roda kereta mereka terlepas dari tuasnya, dan tangan-tangan roda kereta mereka patah. Mereka terbang membayangi Israel seperti elang mengintai merpati yang gentar terhadapnya. Akan tetapi sekarang mereka berteriak, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Bangsa Israel sekonyong-konyong berubah menjadi kengerian bagi mereka, seperti halnya mereka dahulu telah menjadi kengerian bagi bangsa Israel. Sekarang mereka hendak lari dari orang Israel tetapi tidak bisa. Kini setiap manusia diyakinkan bahwa mereka yang menindas umat Allah sesungguhnya membawa penindasan bagi diri mereka sendiri. Pada saat Tuhan datang melaksanakan penghakiman, satu orang pun tidak akan lolos dari jangkauannya. Orang-orang perkasa dari manapun akan sia-sia mencari perlindungan di bawah batu karang dan pegunungan. Begitulah kitab Wahyu menjelaskan, dan setiap orang bahkan seluruh isi bumi tidak akan luput dari penghakiman Allah. Saudara, kebaikan Tuhan yang sedemikian besar ini akhirnya mengubah hati dan kehidupan umat Israel. Di pasal 14 ayat 31 dikatakan, sekarang takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Kini mereka menjadi malu atas ketidakpercayaan dan sungut-sungut mereka. Kemudian mereka menyerahkan hidup dan hati mereka untuk menghormati Tuhan. Sekarang mereka tidak lagi putus asa, sekalipun berada dalam kesesakan terhebat. Mukjizat yang telah Allah kerjakan bagi mereka telah mengikat hati mereka kepada Allah. Iman mereka sekarang menjadi lebih kuat. Bahkan segala unek-unek dan sungut-sungut mereka kini berubah menjadi pujian, nyanyian syukur yang besar kepada Allah. Mereka menaikkan puji-pujian dan bersorak-sorak. Bahkan di ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa Miriam, saudara perempuan Harun, memukul rebana, memimpin pujian dan tarian, lalu diikuti oleh para perempuan yang lain dan seluruh orang Israel. Mereka menyanyikan lagu, ya, lagu mereka ada di ayat 21. Ya, kita bacakan ya Bapak dan Ibu. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sungguh sosok seorang perempuan yang hebat. Miriam berani tampil memimpin untuk mengingatkan segenap orang Israel bahwa kewajiban mereka sekarang adalah memuji Tuhan. Ya, setelah mereka merasakan kebaikan Tuhan itu, maka mereka harus bersyukur memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sungguh elok dan mulia hati Miriam yang menjadi penggerak dan komando
bagi yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada banyak orang yang diberkati Tuhan, disembuhkan, ditolong, diberi kebaikan, diberi kelimpahan, akan tetapi mereka segera melupakan semua kasih Tuhan itu, lalu meremehkannya. Hari ini kita diingatkan agar jangan terlalu mudah kita melupakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hendaklah senantiasa mengingat kebaikan Tuhan itu, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai yang besarnya. Contohnya saja, pemeliharaan Tuhan bagi kita hingga pada saat ini. Kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum disediakan oleh Tuhan. Anak-anak diberkati, diberi pekerjaan. Anak-anak berprestasi, mereka sembuh dari penyakit. Kita mendapat pekerjaan yang baru, kita mendapat jabatan yang baru, ya. Kita mendapat rumah yang baru. Bahkan setelah pandemi COVID-19, usaha kita berangsur-angsur pulih. Ya, begitu juga dengan tempat di mana kita berada, negara kita tidak ada kerusuhan, tidak seperti di Rusia dan Ukraina. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika perang sebesar yang terjadi di Ukraina dan Rusia terjadi di negara kita? Ini sangat mengerikan, Bapak dan Ibu. Nah, dari tema dan nama minggu kantate hari ini kita diajak untuk bernyanyi, menyanyikan kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan melalui nyanyian, seperti orang Israel yang memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan rebana dan alat-alat musik yang lain, dengan menari sebagai rasa syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Hari ini juga kita diingatkan betapa kita harus meresponi kebaikan Tuhan itu dengan pujian seluruh kehidupan kita, ya, dengan bernyanyi. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Kita hendaknya bernyanyi memuliakan Tuhan. Kita jangan hanya hebat bernyanyi di pesta, Bapak dan Ibu. Ya, kita jangan hanya hebat berjoget, bernyanyi di TikTok. Kita jangan hanya hebat bernyanyi karaoke di rumah dengan suara menggelegar, ya, tetapi giliran diajak bernyanyi memuji Tuhan di gereja, kita begitu lemah dan tidak berdaya. Saudara, lagu-lagu untuk memuji Tuhan begitu banyak. Kita nyanyikanlah itu semua sebagai bentuk rasa syukur atas kasih Tuhan. Bukan harus dengan suara yang merdu dan indah, ya, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan harus dengan enak didengar untuk memuaskan orang lain, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan supaya kita disanjung dan dipuji karena kehebatan kita bernyanyi, tetapi supaya nama Tuhan dipuji, ya. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11, ya, dikatakan bahwa malaikat di surga pun tidak berhenti bernyanyi. Ya, di situ dikatakan siang malam sampai selama-lamanya mereka terus bernyanyi memuliakan Tuhan. Jadi hari ini sekali lagi kita diingatkan, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan bernyanyi memuji Tuhan. Orang Kristen terkenal sebagai umat yang bernyanyi. Setiap ibadah kita dipenuhi dengan nyanyian. Kita yang meyakini, ya, di atas nyanyian kita, di atas pujian kita, Tuhan itu bertakhta. Dan pujian itu sendiri berkuasa juga mengubah kehidupan kita, mengubah suasana hati kita menjadi lebih tenang dan lebih damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.